Ini Bapak rekam supaya bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika dengan Bapak. Ya, moga-moga kamu nggak bosan. Mic-nya tolong dimatikan dulu. Moga-moga tidak bosan ya. Bosan dengan keadaan yang harus di rumah saja ya. Memang anak-anak di sisi lain sebenarnya kamu patut berbangga. Keadaan seperti ini hanya terjadi 100 tahun sekali. Jadi dulu tahun 1920 juga terjadi pandemi besar. Bahkan sekitar 50 juta orang meninggal. Ya, 50 juta orang meninggal. 3% penduduk dunia mati. Waktu itu penduduk dunia hanya sekitar 1,5 miliar, yang meninggal 50 juta, dan di Indonesia yang meninggal sampai 1,5 juta orang. Ya, waktu itu penduduk Indonesia waktu itu baru 50 juta. Sekarang penduduk Indonesia sudah 270 juta tuh ya. Jadi kita mengalami keadaan yang memaksa kita harus berhenti di rumah ya. Ini pertama kali dicetuskan kalau ada wabah harus di rumah, nggak boleh kemana-mana. Itu diungkap dulu oleh ahli kesehatan kedokteran dunia, yaitu Ibnu Sina. Ya, orang Eropa menyebutnya Avicena ya. Cuman beliau waktu itu menyebutnya 12 hari. Nah, sekarang diadopsi oleh WHO menjadi 14 hari. Tapi kalau masih lagi tambah lagi 14 hari ya. Mudah-mudahan keadaan akan segera membaik, tapi kita memang berada pada kondisi yang saat ini membentuk kenormalan baru ya. Oke, sekarang Bapak mau presentasikan ya. Kita akan mengawalinya dengan kuis ya, dengan pembahasan kuis, yaitu kuis usaha dan energi. Oke, ini daftar hadirnya sudah berapa orang ini? Sudah 21 orang, alhamdulillah. Nah, ada yang 2 kali ngisi daftar hadir nih. Davina, kamu 2 kali ngisi daftar hadir tuh. Ketahuan ya. Oke. Berarti baru 20 orang faktanya. Sekarang Bapak mau bahas tentang kuis. Halo, kuisnya bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi kita usaha energi nyambung dari yang pertama dulu ya. Jadi usaha dan energi. Materinya atau PPT-nya ini PPT yang usaha dan energi. Ini ada sound-nya ya. Ada suaranya. Kamu bisa gunakan untuk belajar mandiri. Dan ini ada di Google Classroom. Ini juga yang kelanjutannya. Bapak beri judul Hukum Kekekalan Energi Mekanik. Ya, hukum kekekalan energi mekanik, tapi masih KD yang sama. Nah, untuk belajar ini sedikit diulas, yaitu dengan cara membahas kuisnya. Ya. Perbesar sedikit. Ya. Nah, sekarang coba mulai dari Afiki. Halo Afiki. Bisa dengar suara Bapak? Halo, Pak. Ya, kelihatan kuisnya, tolong dibacain. Ya. Ya, yang lain sambil buka buku catatannya ya. Buku catatan tolong dibuka. Iya, baca. Energi kinetik sebuah benda A sebanding dengan kuadrat kecepatan, B sebanding dengan jarak, C berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan, D berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, E sebanding dengan kecepatan. Apa jawabnya? Bentar, Pak. Sebanding dengan kuadrat kecepatan. Iya, sebanding dengan kuadrat kecepatan. Ya, rumusnya kan yang ini energi kinetik. Ya, ini kan. Ya.
Ya. Iya, ini. Tuh ya, energetik sebanding dengan kuadrat kecepatan. Ya, oke. Nah, siapa lagi tuh? Nurzika bermasuk. Ya, lanjut ya. Vicky. Sekarang lanjut dengan Aulia. Halo Aulia. Halo. Nah, lanjut baca. Bentar. Energi potensial pegas A sebanding dengan kuadrat panjang, B sebanding dengan pertambahan, C berbanding terbalik dengan kuadrat pertambahan panjang, D berbanding terbalik dengan konstantan pegas, E sebanding dengan kuadrat pertambahan panjang. Apa jawabnya? Bentar. Yang lainnya bisa sambil buku. Kan kamu udah ngumpulin itu ya tugasnya. Ya. Mana? Apa jawabnya? Yang C, Pak. Apa tuh? Berbanding? Terbalik dengan kuadrat pertambahan panjang. Coba tengok rumusnya ini. Energi potensial. Nah, yang ini. Pegas yang ini tuh. Ya. Kamu bacanya begini, nak nih. Kalau misalnya ini. Energi potensial MGH. Kalau begini namanya berbanding lurus nih. EP berbanding lurus dengan M. EP berbanding lurus dengan G. Energi potensial berbanding lurus dengan H. Gitu. Kalau yang berbanding terbalik itu. Kalau ada di bawah begini. Ini di bawah. Ya, ini namanya berbanding terbalik dengan R, dengan jarak. Kalau ini energi berbanding lurus dengan K, berbanding lurus dengan kuadrat delta L. Jadi berbanding lurus dengan kuadrat pertambahan panjang. Gitu ya. Kalau begitu apa jawabnya? Apa jawabnya? Halo, masih kelihatan? Halo? Yang E bukan sih, Pak? Sebanding dengan kuadrat. Iya, yang E. Ya, yang E ya. Kamu coba catat itunya ya. Kenapa ini jawabannya A, B, C atau D dan seterusnya sambil melihat-lihat itu. Jadi berlogikanya menggunakan dasar. Kalau bahasa Arabnya menggunakan dalil itu. Kalau bahasa kita menggunakan teori atau hukum begitu. Ya. Oke, lanjut. Sekarang coba Davina. Halo, Davina. Halo, Pak. Ya, silakan dibaca. Energi potensial gravitasi. Apa jawabnya? Ini energi potensial gravitasi. Ya. Ya. Berbanding terbalik. Ya. Kan A sebanding dengan kuadrat massa, B sebanding dengan kecepatan, C berbanding terbalik dengan jarak benda dari pusat benda, D berbanding terbalik dengan massa, A sebanding dengan kuadrat percepatan gravitasi. Jawabannya berbanding terbalik dengan jarak benda dari pusat bumi. Iya, betul itu ya. Kan tadi dengan berbanding terbalik itu berarti yang ada di bawah itu ya. Yang ini nih. Iya, Pak. Nih berbanding terbalik dengan ini tuh R. R itu jarak benda dari pusat bumi begitu ya. Oke, paham ya? Gitu. Jadi oke dasarnya. Oke, sebentar. Ini ada yang masuk tadi. Abiu. Putri. Masuk. Ya. Lanjut ya. Berikutnya. Nelly. Halo, Nelly. Ya, halo Pak. Ya, silakan dibaca.
Berikut ini berkaitan dengan besar usaha. A. Positif jika gaya tegak lurus perpindahan. B. 0 jika gaya berlawanan berpindahan. C. Negatif jika gaya searah perpindahan. D. Positif jika perpindahan lebih dari 0. E. 0 jika benda tidak pindah. Jawabannya yang 0 jika benda tidak pindah. Iya, betul. Ya. Positif, 3 searah. Ya, 0. Berlawanan itu, kalau berlawan itu negatif. Ya. Ya. Jadi betul jawabannya yang terakhir. Ya, tuh. Oke. Paham ya? Ini yang slide ini. Usaha gambar ini nih. Ini slide yang ini. Nanti kamu bisa lihat itu yang gambar slide ini. Ya. Ada keterangan-keterangan di sini. Oke, kita lanjutkan. Tapi tengok dulu, ada yang masuk nggak? Tak lagi? Oh, nggak ada. Berikutnya, nah ada kan Haikal. Tadi udah masuk lagi. Iya. Berikutnya. Hilmi, silakan Hilmi. Ayo, Hilmi. Bisa dibaca, Hil? Bisa, Pak. Usaha akan 0 jika Ya. 1 gaya 0, 2 perpindahan 0, 3 gaya berlawanan perpindahan, 4 gaya tegak lurus perpindahan. Pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. 3 kalau berlawanan apa tadi? Negatif. Ya, salah nomor 3. Jadi yang benar yang 1, 2, dan 4. Iya, 1, 2, dan 4. Gaya tegak lurus perpindahan gitu. Slide-nya yang tadi juga nih. Tuh, bisa 0 jika tuh, ya. Juga terjadi jika gaya dan perpindahan saling tegak lurus ya. Karena kalau cos 90 itu hasilnya juga 0. Itu ya. Ya, Pak. Oke. Lanjut. Terus berikutnya Arenjim, silakan Arenjim. Halo Arenjim. Iya Pak. Usaha akan positif jika 1 energi kinetik naik, 2 energi potensial turun, 3 kecepatan bertambah, 4 ketinggian bertambah. Pernyataan yang benar adalah 1, 3, 4. 1, 3, dan 4. Iya, konsepnya adalah usaha itu sama dengan perubahan energi. Jadi kalau perubahannya naik, maka usahanya positif begitu ya. Betul, 1, 2, dan 4. Energi kinetiknya betul. Kecepatan bertambah itu energi kinetik juga ya. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4. Oke. Berikutnya. Nurzika. Sudah masuk kan tadi Nurzika? Halo Nurzika. Halo Nurzika. Tidak nyaut. Nelly, halo Nelly. Halo Nelly. Halo Pak. Ya, silakan baca. Bola pingpong meter sama dengan 20 gram dipukul dengan kecepatan 10 meter per sekon. Energi kinetik bola adalah massa 20 gram ya. Jawabannya 1,0 joule. Gimana caranya? Pakai rumus energi kinetik, Kak. Iya, setengah mv kuadrat. Iya, betul ya. M-nya jadikan kilogram ya. Ya, jadi 10 kuadrat 100, 100 kali setengah 50, 50 kali 0,0 hasilnya 1,0 joule. Iya, iya. Oke. Gitu. Berikutnya Jakia. Halo Jakia. Halo Jakia. Kemana tuh Jakia? Sudah 18 orang?
Halo Zakia. Nah, udah nggak ada ternyata Zakianya. Putri, halo Putri. Halo Putri. Ya, Pak. Ya, sekarang silakan baca. Tuh. Mobil sedan masanya 1,2 ton, bergerak dengan kecepatan V di jalan raya dalam kota memiliki energi kinetik 60 kJ. Jika sedan bergerak di jalan tol dengan kecepatan 2 kalinya, maka energi kinetiknya menjadi Berapa? 240 kJ. Dari mana dapatnya? Dari rumus energi kinetik setengah mv kuadrat. Ya, karena V-nya 2 kali, maka energi kinetiknya harus 2 kuadratnya. 2 kuadrat itu berapa kuadrat dari 2? 4. Jadi 4 kali 60. 240 begitu. Jadi 2 kali. Kalau 3 kali berarti 9 kalinya karena kuadrat kecepatan tadi. Iya, betul ya. Jawabannya 240 Joule. Oke. Lanjut sekarang. Barusan siapa yang Putri ya? Sekarang coba Rania. Halo Rania. Halo Pak. Rania. Ya, sekarang kamu baca sekarang. Sebuah pegas mula-mula diregangkan 2 cm memiliki energi potensial 1,2 Joule. Kemudian, pegas diregangkan menjadi 4 cm. Usaha yang terjadi adalah yang B, 1,2 Joule. 1,2, gimana caranya? Ya, ini kan tadinya rumusnya S setengah K delta L kuadrat ya. Iya, yang ini nih, yang energi potensial yang ini. Di bawah setengah K kali delta L kuadrat. Ya. Nah. Ya, gimana? Setengah K kali delta L kuadrat. Nah, tadinya delta L-nya 2, sekarang delta L-nya 4. Jadi berapa kali itu? 2 kali kan? Iya. Kalau 2 kali berarti 2 kuadrat kan, kuadrat juga sekarang setengah K delta L kuadrat, maka energi potensialnya menjadi 4 kali gitu. Kalau begitu energi potensialnya jadi berapa? Semula 1,2 terus jadi 4 kalinya berapa? Berarti yang 4,8 Joule. 4,8. Tapi jangan lupa itu bukan pertanyaan. Pertanyaannya bukan energi potensial. Pertanyaannya usaha. Jadi energi potensialnya betul 4,8, tapi jangan lupa kamu harus teliti. Yang ditanya bukan energi potensialnya, tapi usahanya. Apa itu usaha? Usaha itu delta E. Nah, perubahannya. Tadinya 1,2 jadi 4,8, berarti kurangi berapa kuranginya? Berarti 4,8 dikurang 1,2, Pak. Iya, karena sekarang usaha bukan energi yang ditanya. Ya. Iya, Pak. Jadinya hasilnya 3,6 Joule. Iya, jawabnya 3,6. 3,6. Iya, tuh 3,6 jawabnya, kuncinya 3,6. Ya, karena ini bukan energi yang dicari. Kalau energi potensialnya menjadi, benar jawabannya E gitu. Tapi yang ditanya malah usaha. Begitu ya, kamu harus belajar teliti, gitu ya. Oke. Paham ya? Lanjut. Jovan, halo Jovan. Halo Jovan. Kemana tuh Jovan? Ketiduran jangan-jangan. Halo Nafi. Nafi, halo. Halo Bapak. Lanjut kamu yang baca sekarang. Peluru dengan massa 100 gram dengan kecepatan 200
per sekon menembus kayu dari pohon mangga sehingga tertahan di dalam sejauh 20 cm. Usaha yang dilakukan kayu menahan gerak peluru adalah? Iya. Usaha itu W kan ya? Iya, W Pak. itu kan delta E, ini M. Masanya jadiin kilogram, jadi berapa? 0,1. 0,1 bagi 1000 kan? Ini V. Iya. Nah, kalau ada V, energinya energi kinetik. Jadi kamu hitung energi kinetiknya setengah MV kuadrat. Ini yang pertama nih, itu menembus kayu dari pohon mangga sehingga tertahan. Nah, kalau tertahan itu berarti diem. Kalau diem berarti V2-nya 0. Ya. Nah, yang EK satunya hitung dulu. Setengah kali 0,1 kali 200. 200 kuadrat berapa? 200 kuadrat. 40.000 kali 0,1, ya kan? Iya. 4.000, ya kan? 4.000 kali setengah, kan rumusnya setengah MP kuadrat. Berapa 4.000 kali setengah? 2.000 joule. Itu belum, baru EK itu loh ya. Itu EK. Iya, Pak. EK yang pertama, EK yang kedua, kecepatannya 0, berarti EK 2-nya 0. Lalu EK-nya 20, berarti berapa selisihnya? Itu usaha. Usaha itu delta energi. Coba lihat lagi slide-nya yang ini. Ya, ini yang bagian terakhir ini. Nah, WA itu delta EK atau W itu delta EP, ya, dikurangi itu selisihnya. Ya. Berarti kalau begitu usahanya 2.000 dikurangi 0. Berapa hasilnya? 2.000 joule, Pak. 2.000. Ya, tapi jangan lupa itu hasil pengurangan, bukan langsung 2.000-nya. Ya. Oke. Paham ya? Sama kayak tadi. Nelly ya, kalau nggak salah tadi energi potensial. Yang tadi energi potensial itu bukan 4,8. Karena itu bukan EP-nya yang ditanya, tapi delta EP-nya usahanya. Begitu. Ya. Berikutnya. Siapa lagi yang hadir? Halo Jovan. Halo Jovan. Gambarnya doang yang ada nih. Halo Nurzika. Halo Nurzika. Ada kesulitan kali menangkap suara Bapak ya. Siapa lagi? Kevin baru masuk. Oke, balik lagi ke atas. Halo Andre. Halo Andre. Oh, di sini Bapak, di sini. Ada. Lanjut. Baca Andre. Peluru M itu massa ya, Pak? Iya. Peluru massanya 100 gram dengan kecepatan 200 meter per second menembus kayu dari pohon mangga sehingga tertahan di dalam sejauh 20 cm. Besar gaya yang dilakukan kayu menahan gerak peluru adalah 2000 Newton. 2000 Newton. 10.000. 2000 ya. Paham materi. Nah, ini ada S. Ini S. Ya, oke. Jadi 10.000 jawabnya. Tuh. Ini ada S. Ya, sebentar. Ini ada S. Usaha gaya itu F. Pakai rumus usaha. W sama dengan F kali S. Pakai rumus yang usaha yang ini lagi. Balik lagi tuh. W sama dengan F kali S. Ya. Lalu ini usahanya tadi, yang soal yang pertama tadi. Kan 2.000 joule, ya kan? Dibagi S. S-nya berapa? Ini 20 cm, jadikan meter 0,2. Nah, 2.000 dibagi 0,2. 2.000 dibagi 2 kan 1.000. Kalau dibagi 0,2 berarti 10.000 ton begitu. Ini nyambung dengan soal yang pertama ini dengan sebelumnya.
Meskipun diacak, tetap bisa jawab begitu. Ya. Oke. Sambil dilihat buku catatannya ya. Berikutnya, Kevin. Halo Kevin. Yang baru masuk atau yang sudah masuk duluan, tolong dibuka buku catatannya biar kamu bisa buka-buka lagi sambil dibetulin kalau misalnya jawabannya salah ya. Halo Kevin. Kagak nyaut. Nah, suaranya masih susah kali ya. Ya, Pak. Halo Kevin. Oh, bisa? Halo, Pak. Ya. Bisa. Lanjut. Lanjut baca. Ayo, Pin, baca. Seorang siswa 40 kg bermain trampolin dengan loncat-loncatan naik turun mengikuti irama trampolin. Ia ingin meloncat pada saat tertentu untuk menjangkau ketinggian yang diharapkan. Trampolin memiliki konstanta pegas 7.200 N/m. Saat ia yakin dengan menekan trampolin ke bawah sejauh 0,55 meter, maka ia akan melompat sampai ketinggian berapa? Ini pembahasan trampolin kan ada di sini nih. Di sini. Mana tuh? Nih soal yang trampolin itu. Ya. Ini soal trampolin. Soal trampolin. Tuh, jadi dengan menggunakan usaha dan energi ya. Oke, sama dengan cara yang sama. Jadi 40 kg. Jadi cuman beda ada masanya. Dulu kemarin 50 itu mungkin siapa? Si Aldi 50 kg. Kalau sekarang masanya diubah jadi 40. Kalau 40 mungkin si Kevin ya, lebih kecil masanya. Gitu. Ini masa. Kemudian ia ingin loncat-loncat. Ketinggiannya dia. Trampolin memiliki konstanta saat yakin dengan kecepatan ini berapa energi. Jadi ini dicari dulu sebelum ditekan kan trampolin delta L-nya 0. Maka EP-nya sama dengan 0. Setelah tertekan 0,5 meter, EP-nya pakai rumus energi potensial pegas setengah K kali delta L kuadrat. Nah, setengah K kali delta L setengah kali 7.200 setengah kali 7.000 itu berarti 3.600 kan? Nah, dikali 0,5 kuadrat. 0,5 kuadrat itu kan ini kan setengah, kalau kuadrat berarti seperempat. Maka seperempat kali 3.600 hasilnya 900. Nah, itu W-nya. Nah, W-nya itu digunakan untuk delta EP yang gravitasi ya. Nah, berapa ketinggian ya delta H-nya itu? Maka mg kali delta H. M-nya 40. G-nya 10, berarti 40 kali 10, 400. Nah, tadinya besarnya tadi yang 900, maka hasilnya 900 dibagi 400. 900 dibagi 400, hasilnya jawabnya yang 2,25 tuh. Nah, tolong dibetulin ya. Penjelasan Bapak itu sambil dicatat gitu. Nanti kalau misalnya, waduh Pak, kecepatan. Nanti diputar lagi. Diputar lagi videonya, ada videonya kok, ya. Oke. Terus berikutnya nomor ini. Berikutnya coba tadi yang belum juga. Zakia ada nggak? Halo Zakia ada nggak? Nggak ada Zakia. Putus habis pulsanya. Haikal, halo Haikal. Halo Haikal. Halo Haikal. Pencet dulu mic-nya kalau mau ngomong. Halo Haikal. Tidak menyaut. Halo Fikri. Fikri, halo. Fikri. Pencet dulu. Aldi, halo Aldi. Aldi, silakan.
Fikri Lab. Iya, Pak. Ya, Aldi. Nah, silakan. Aldi, tolong dibaca. 3 buah gaya bekerja pada balok 20 kg yang terletak pada lantai mendatar F1 sama dengan 10 Newton arah ke utara, F2 sama dengan 5 Newton arah ke atas, dan F3 sama dengan 5,0 arah ke selatan. Akibat 3 gaya tersebut, balok pindah ke utara sejauh 1,2 meter. Besar usaha dari 3 gaya adalah... Nah, ini kan usahanya ada 3 ya. Ada F1, F2, F3. Sekarang Bapak mau nanya, yang mana yang searah dengan perpindahan? 1, 2, apa 3? Yang ke utara F1. Ya, F1 berarti nanti hasilnya positif begitu. Ya. Terus mana yang berlawanan? Berlawanan F3. F3 berarti nanti hasilnya negatif. Mana yang tegak lurus? Tegak lurus F2. Berarti hasilnya 0 gitu. Ya, kan B sama F kali X. 10 kali 1,2 ya kan? 1,2 tambah 5 dikali 0. 5 kali 0, iya, terus 5 kali 1,2 tapi negatif. Ya, hasilnya berapa jadinya? Jadi 12 tambah 0 dikurang 6. Berapa jadinya? 6 Newton. 6 Joule ya. 6 Joule, sorry Pak. Iya, 6 Joule, ya, betul. Iya, ya. Begitu Aldi ya. Oke. Ya Pak. Yang lainnya mau bisa di ini. Jadi kalau mau digambar ya mirip gambar yang ini. Nih yang, nah kayak gini. Tuh F1, cuman yang tegak lurus kayaknya F berapa itu? Iya. Ya. Yang berapa? F1-nya yang sejajar, F2-nya yang berlawanan kalau nggak salah itu. Beda ininya ya. Oke. Menggunakan itu kan udah dibahas dulu. Oke, lanjut sekarang. Berikutnya siapa lagi yang datang tadi? Kevin udah berkurang lagi nih orangnya. Aldi, Aulia, Edi. Fahmi, ya, Zul Fahmi. Halo Fahmi. Halo Fahmi. Mic-nya dipencet dulu kalau mau ngomong. Halo Fahmi. Atau halo Haikal? Halo Haikal. Tidak nyaut. Hidup apa enggak sini anak? Balik lagi aja, Heren Jim. Halo Heren Jim. Iya, Pak. Nah, lanjut. Baca lagi, Jim. Seorang siswa memindahkan buku 6,0 kg dari meja A di depan kelas ke meja B di bagian belakang kelas dengan cara mengangkatnya. Jarak dari meja A ke meja B 7,2 meter dan ketinggian meja A dan meja B sama, yaitu 0,8 meter. Usaha yang dilakukan siswa tersebut adalah... Apa jawabnya? Nol, Pak. Nol. Kenapa nol? Soalnya? Tegak lurus bukan sih? Iya, tegak lurus. Ini kan dengan cara mengangkatnya. Berarti gayanya ke? Atas. Ke atas. Nah, pindahnya kemana? Ke belakang. Arahnya mendatar kan? Meja atas sama mendatar. Nah, itu usahanya nol. Kok bisa nol, Pak? Ya, ingat tuh. Rumusnya kan WFS cos alfa. Fs F cos alfa cos 90 derajat. Itu nol. Coba pakai kalkulator aja pencet 90, pencet cos, hasilnya nol begitu. Iya. Ya. Nah, itu betul. Misalnya hasilnya nol ya. Nah, terakhir yang ini. Terakhir yang ini. Halo Nurzika, sudah bisa gabung kah Nurzika? Halo Nurzika. Pak, kesulitan ini kayaknya HP-nya mungkin
atau apa? Nafi, halo Nafi, balik lagi, ulang lagi aja. Nafi, halo Nafi. Hai Pak. Ya, silakan. Perhatikan gambar berikut. Jika M1 sama dengan 12 kg, M2 sama dengan 15 kg, M3 20 kg, M4 10 kg, lantai licin dan besarnya perpindahan dari ketiga benda sama, maka besar usaha atau W yang bernilai sama adalah apa rumusnya? Ini pilihannya tuh ya. Apa rumusnya? Itu W sama dengan Fs cos alfa ya. Cos alfa. Ya, F cos alfa kali S. Jadi misalnya ini F-nya 10 cos 30 setengah akar 3 kan? Setengah akar 3 kali kan? Setengah akar 3. 10 kali setengah kan 5, akar 2 kali akar 3 kan akar 6. Jadi ini 5 akar 6. Satu-satu nih. Apa jawabmu apa? Nih. Sudah dijawab nggak? Dicatat. Ya Pak, jawabannya 2 dan 4 Pak. 2 dan 4. Oke, 2 itu berapa ini? 2 itu apa? 20 dikali setengah akar 2. Kali setengah akar. Berapa hasilnya? 10 akar 2. Kalau yang 4? Itu 20 akar 2 dikali setengah akar 3. Berapa itu? 10 akar 6, Pak. Akar 6. Ini sama? Enggak sama. Enggak ada jawabannya, Pak. Iya, betul. Itu Ya, paling lihatnya. Ya, enggak ada yang sama ini ya. Iya. Ya, nanti kalau itu tetap aja makanya ini ada kamu harus mengerjakan itu supaya ketemu kamu tuh punya pendirian apa enggak, atau yang penting bisa jawab begitu. Jadi hidup itu kalau memang tidak ada pilihan, ya tidak usah maksa milih. Enggak, yang pokoknya ini ideal saya begitu ya. Nanti misalnya calon presidennya Ahok lagi gitu, saya nggak ada pilihan. Ya sebenarnya boleh-boleh saja tidak memilih dari sisi keilmuan begitu misalnya. Ya, calon presidennya ternyata tidak ada pilihan saya. Ya bisa saja kamu tidak pilih. Jebres gitu. Itu hak ya secara demokrasi dan keilmuan. Nah, ini begitu juga. Kamu tulis aja gitu ya. Oke, kuis kalian sudah selesai ya. Itu jadi modal, maka sekarang Bapak ke hukum kekekalan energi mekanik ya. Halo, sudah kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kok ada bunyi fluid ya. Lagi pelajaran olahraga kali ya. Hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi ini lanjutan dari ada yang kemarin. Jadi ingat ya sekali lagi, kamu sudah belajar energi kinetik setengah mv kuadrat, belajar energi potensial. Energi potensial itu ada gravitasi, ada energi potensial pegas. Gravitasi aja ada 2 tuh ya. Ada MGH, ada min GMM per R. Terus ada energi potensial pegas setengah K kali delta L kuadrat. Ada 2 tuh. Yang ketiga adalah usaha, dan yang terakhir adalah hubungan usaha dengan energi. Tentu usaha dengan energi kinetik, usaha dengan energi potensial, baik energi potensial pegas maupun energi potensial gravitasi. Ya, memang bertahap tuh. Belajar dulu energi, belajar usaha, hubungan usaha. Nah, sekarang ada lagi energi mekanik. Ya, KD-nya masih sama ini ya. Energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik, dan usaha dengan energi mekanik ya. Oke, jadi tentu derajatnya lebih kompleks ya, lebih detail ya. Jadi kita masih belajar tentang kaitannya sama gerak gitu nak. Ya, gerak apa? Gerak yang sudah dipelajari. Gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar ya, gerak getaran, dan gerak planet, kan itu yang sudah kamu pelajari ya. Nah,
Itu energi mekanik adalah terdiri energi kinetik dan energi potensial. Nah, sekarang Bapak lihat kamu. Halo, masih kelihatan gambarnya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Gambar apa? Paling atas gambar apa? Orang naik sepeda. Ya, Bapak cuma ngecek karena ini bisa saja Bapaknya ngomong, kamu diam aja, padahal yang dilihat gambar Bapak doang begitu. Jadi harusnya gambar ini. Ya, ini misalnya naik sepeda. Naik sepeda itu kalau datar terus, maka yang ada energi kinetik aja, energi potensialnya tidak berubah begitu. Ya, energi kinetik aja kalau datar. Kecuali kalau turun. Kalau turun, berarti dia ada energi kinetik, ada energi potensial karena ada beda ketinggian gitu. Nah, sekarang kalau geraknya parabola seperti ini, ya, energi mekaniknya itu terdiri dari energi dan energi potensial. Nah, sesuai dengan sifatnya yang makin kecepatannya berkurang, maka energi kinetiknya berkurang. Tapi ketinggiannya bertambah. Kalau energi ketinggian bertambah, maka energi potensialnya bertambah juga. Nah, tapi setelah turun lagi, ini energi kinetiknya nambah karena kecepatannya bertambah. Sedangkan energi potensialnya berkurang karena tingginya berkurang, ya. Nah, begitu juga dengan gerak yang lain. Ada gerak melingkar, ada gerak planet, ya. Jadi konsepnya satu aja, sederhana sebenarnya. Oh, energi mekanik apa? Kinetik tambah potensial. Oh iya, tahu, energi kinetik setengah MP kuadrat. V-nya itu macam-macam. Gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, gerak getaran. Nah, kemudian energi potensial ada gravitasi, ada getaran, energi pegas atau getaran, ya. Kita lihat contohnya sini. Masih kelihatan gambar? Tidak. Ya, masih ya. Nah, kalau ada yang masuk dulu, Bapak ini dulu ya, layani dulu yang baru masuk. Kasih masuk dulu, kasihan. Mana tuh? Rifki baru masuk. Kalau di kelas Bapak kasih masuk tapi dengan minta izin dulu sama Bu Bontor. Bikin sudah izin pun. Nah, sekarang mah nggak usah ya. Susah nyari Bu Bontornya, harus ke sekolah. Jadi masuk aja, suruh masuk aja ya. Oke. Halo Rifki. Belum bisa komunikasi. Ini tadi si Nurjika. Halo Nurjika, kamu udah bisa ngomong belum? Coba. Halo Nurjika. Belum bisa ya? Oke, Bapak lanjutin ke presentasi ini. Ya, ini ada pemain bola basket Rusia ya. Zaman Bapak dulu, basket yang terkenal itu adalah LA ya. Ada Hakim, tinggi banget, 2 meter lebih tingginya. Orang negro yang jago basket. Oke, ini isinya. Perhatikan gerak bola basket. Masih kelihatan gambarnya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, masih ya. Oke, laser pointer lagi. Oke. Jadi gambarnya harus perhatikan. Ini masanya 600 gram. Ini gambar. Ini orang pada waktu mengangkat bolanya, mungkin orangnya 170 atau 180 cm, tapi waktu diangkat bolanya tingginya 2 meter. Dilempar twing ke atas. Nah, waktu sampai tertinggi tingginya 4,4 meter. Ring basketnya 2,75 meter. Ya, mohon maaf ini kalau Bapak nggak mengikuti standar. Berapa sih tinggi ring basket itu Bapak belum tahu itu, ya. Mungkin sekitar 2, berapa ya. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa perubahan tinggi itu aja. Saat pertama dilempar, kecepatannya 8. Jadi waktu di sini 8. Saat mencapai titik tertinggi, kecepatannya 4. Berarti waktu di sini kecepatannya 4. Dan saat mencapai ring, kecepatannya 7. Jadi waktu sampai sini, kecepatannya 7. Berapa energi kinetik pada tiap 3 posisi? Ini posisi pertama ini, posisi kedua ini, posisi ketiga ini. Oke. Maka ditanya energi mekanik. Energi mekanik itu kinetik dan potensial. Jadi satu-satu dihitung lah, ya.
EK setengah MP kuadrat. Setengah kali 0,6, kecepatannya di sini adalah 8. Jadi 8 kuadrat 64, 64 kali setengah 32, 32 kali 6, 19,2. Lalu energi potensialnya MGH. M-nya 0,6, G-nya 10, H-nya 2. Nah, karena awal-awal 2. Hasilnya 12, lalu dijumlah. Nah, itulah energi mekanik. Ya. Energi mekaniknya 31,2 Joule. Nah, sekarang posisi kedua. Posisi kedua di titik tertinggi ini. Nah, sama EK setengah MP kuadrat. Setengah kali 0,6 kali 4. Nah, ini kecepatannya 4 karena di sini. Hasilnya 4,8. EP-nya MGH, H-nya 4,4. Ini posisi kedua 4,4. Hasilnya 4,8 tambah 26,4 hasilnya 31,2. Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga. EK-nya setengah MP kuadrat, setengah kali V-nya 7 ya. Sedangkan EP-nya MGH H-nya 2,75. Maka energi mekaniknya dijumlahkan, yaitu 14,7 tambah 16, 31,2. Ternyata ada yang istimewa, ini segini semua. Ya, energi mekaniknya bersifat konstan. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, nah, nanti kita lanjutkan yang berikutnya. Masih bisa dilihat gambar? Bisa, Pak. Masih ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Gantian, coba Daniela, bacain. Halo, Daniela. Nggak ada. Siapa yang ada? Arin, Jim ada? Ayo, Jim, bacain, Jim. Ada, Pak. Ya. Sebuah benda 0,5 kg yang dihubungkan pegas bergetar dengan frekuensi 4 Hz dan amplitudo 4 cm. Berapa besar energi mekanik di titik keseimbangan? Oke, ya. Diingatkan kembali sama Bapak nih, ini ada makanya ada gambar getaran ya yang udah kita eksperimenkan ya. Ini titik keseimbangan di sini. Sedangkan ini di bawah, nanti dia akan lari ke atas. Tuh, gitu, titik keseimbangan. Maka, selain ini ada data M, ini ada frekuensi F, ada amplitudo A, maka kita tulis tuh. M-nya F dan A di titik keseimbangan. Keseimbangan itu simpangannya 0. Ya, Y-nya 0. Ditanya itu EM. EM itu EK. Dulu dicari. EK sama dengan setengah V kuadrat. Nah, V-nya ini V getaran. V getaran ya. Nah, apa rumusnya V getaran? Ini udah lewat kita ya. Tapi dipakai lagi. V adalah omega kali akar kuadrat. Akar A kuadrat min Y kuadrat. Masukin angkanya. Setengah kali M-nya 0,5 atau setengah. V-nya dimasukin ini. V kuadrat berarti omeganya kuadrat. Akarnya dikuadratkan jadi hilang. Ini setengah kali setengah hasilnya nanti 1/4 ya. Lalu omeganya ingat tuh 2πf. 2πf. Wah, banyak yang udah lupa itu. Dikuadratin 2 kuadrat 4. Pi kuadrat. F-nya kan 4. 4 kuadrat 16. A-nya 0,04 ya kuadrat 0,04 kuadrat. Nah, jadilah 1/4 kali 4 hasilnya 1 yang ada pi kuadrat. Pi itu 3,14 nak ya. Atau 22/7. Kalau dikuadratkan 9, sekian, 9,8 lebih itu. Bapak buletin aja jadi 10 biar gampang itu. Jadi pi kuadratnya 10. 10 kali 16 ini kuadratkan. 4 kuadrat 16, ini 10 pangkat min 2 dikuadratkan min 4. Jadi 16 kali 10 pangkat min 4. Lalu 10 pangkat min 4
sama 10 berarti 10 pangkat min 3. 16 kali 16, 25. 6 kali 9 sama dengan 0,256. Itu EK-nya. Lalu EP-nya. EP-nya setengah K delta L kuadrat. Karena titik keseimbangan delta L itu ya Y. Simpangannya. Setengah M kali omega kali 0. Jadi 0. Lalu berapa energi mekanik? Jumlahin 0,256 ditambah 0 hasilnya 0,256 Joule. Ya. Ngomong terus nih Bapak. Berbusa ini, kering mulutnya. Ya. Tian, Rania mana Rania? Halo Rania. Halo Rania. Dibuka mic-nya biar bisa ngomong. Halo Rania. Enggak ada. Halo Aulia. Halo Aulia. Halo Pak. Nah, bacain Aulia. Yang mana? Pada umumnya energi mekanik selalu konstan, seperti pada contoh gerak parabola. Contoh yang tadi. Yang contoh yang tadi kan energi mekaniknya selalu berapa? 31,2, 31,2, 31. Iya kan? Iya. Lanjutin. Ya. Di mana tidak ada gaya luar yang bekerja, hanya gaya gravitasi yang memengaruhi gerak parabola tersebut. Contoh lain yang tidak ada gaya luar adalah gerak melingkar pada bidang vertikal tanpa gesekan, gerak getaran harmonik, gerak jatuh bebas, dan gerak planet. Energi mekanik selalu energi mekanik selalu tetap konstan. EM1 sama dengan EM2, EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Oke, stop. Ya. Oke ya. Jadi energi mekanik, ingat ini kalimatnya, energi selalu tetap. Jadi di mute lagi. Matikan lagi mic-nya. EM1 sama dengan EM2. Nah, EM tadi kan EK. Jadi EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Masih itu contoh soal yang tadi Pak basket, ya kan? Selalu aja jumlahnya tetap tuh, gitu. Kalau diuraikan ya jadilah seperti ini, gitu. Jadi memang kelihatannya kalau diuraikan, jadi panjang banget itu rumus. Ya sebetulnya ini aja nih yang pertama, EM1, EM2, apa ya, EM, EK tambah EP gitu. Baru karena diuraikan jadi panjang rumusnya. Selanjutnya coba lanjut bacanya, paragraf terakhir. Kevin, halo Kevin. Halo Kevin. Ya, bacain paragraf terakhir. Pada umumnya energi mekanik selalu konstan. Paling bawah. Karena jumlahnya selalu tetap, maka hanya terjadi apa tuh Pak bawahnya? Perubahan. Oh, enggak kelihatan. Emang enggak kelihatan? Oh, bawahnya. Kelihatannya. Bentar. Iya, ini kelihatan. Sekarang kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ya, ulang bacanya. Karena jumlahnya selalu tetap, maka hanya terjadi perubahan dari EK ke EP dan sebaliknya, digunakan oleh manusia dalam bekerja ya. Dalam berbagai kehidupan ya. Iya. Oke. Ya. Ini lihat nih ya. Hukum kekekalan energi mekanik digunakan pada gambar yang atas. Itu manusia membuat bendungan ya. Di bendung tuh airnya jadi tinggi. Kalau energi air tinggi, energi potensialnya. Halo, tolong dimatikan ininya, mic-nya. Oke. Karena makin tinggi berarti energi potensialnya makin besar. Tapi energi kinetiknya 0.
karena diam ini, kan begitu. Lalu ketika itu disalurkan ke turbin, tinggiannya berkurang. Kalau energi kinetiknya bertambah, maka itu terjadi perubahan energi potensial jadi energi kinetik, ya. Jadi energi kinetik. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi digunakan dalam kehidupan. Termasuk yang bawah. Yang bawah ini roller coaster kan. Nah, pada waktu yang pertama digunakan dulu tuh dipakai mesin, pakai listrik, tek naik ke atas, begitu kan? Begitu naik ke atas, baru dilepas. Nah, berarti dia memanfaatkan energi potensial sehingga makin ke bawah, makin kencang gerakannya, gitu kan? Nah, sampai di bawah kecepatannya tinggi sekali. Nah, kecepatan ini, digunakan lagi untuk naik. Jadi naik ke sini, naik ke tinggi, sehingga dia bisa melewati lagi. Nah, itulah ketika naik ke atas, menggunakan energi kinetik diubah menjadi energi potensial. Pada waktu turun, energi potensial digunakan untuk energi kinetik. Dan sebaliknya itu maksudnya seperti itu. Nah, ya, oke. Lihat sekarang contohnya ya. Contohnya. Masih kelihatan? Masih ya? Halo? Halo? Tidak ada suara? Iya, Pak. Masih kita. Ya, kelihatan ya. Kecepatan bola mendatar atau mendatar bola di bawah ini adalah 6 meter per sekon. Berapa energi kinetik saat mencapai ketinggian 1 meter? Ya. Jadi ada data, ini keadaan pertama di atas, ya. Keadaan kedua di bawah sini. Nah, mendatar, ini V1, ini H1. Lalu di sini dicari EK2-nya, ini H2-nya. Maka anak-anak gunakan energi mekanik tetap. Ya, energi mekaniknya tetap. Lalu diuraikan, M itu EK tambah EP, EK tambah EP, yang sana juga EK tambah EP. Pertanyaannya ada berapa energi ini saat mencapai ketinggian? Maka yang ditanya ini EK2. Kalau EK2 ditanya, ya, maka yang lainnya diuraikan. EK setengah MV kuadrat, EP sama dengan MGH. Tentu saja kalau satu, V-nya V1. Ini EP hanya H1. Nah, yang ini EK2-nya jangan diurai. Kenapa enggak diurai? Karena yang ditanya ini energi kinetik. Jadi jangan diurai kalau yang ditanya. Tambah MGH2. Nah, masukin rumusnya, angkanya. Setengah, M-nya 1, V1-nya 6. M-nya dari sini. MGH 1 kali 10 kali 2. Karena 2-nya ditanya. M1, G-nya 10, hanya 1. 6 kuadrat 36 dibagi 2, 18. Ini dikalikan 20. Nanti kalau dijumlahkan ini kan 38. Nah, ini hasilnya 10. Maka EK2-nya ketemu tuh, 38 dikurang 10 hasilnya 28 Joule gitu. Ya. Nah, kalau EK-nya ketemu, maka kamu bisa menghitung kecepatannya. Oke, berikutnya. Berapa ketinggian minimal di A agar Hot Wheel gede ini ya, bisa melewati lingkaran? Nah, sebenarnya seperti roller coaster tadi itu. Ya, roller coaster sampai 10 meter tuh. Ini sampai, jadi ini berapa ini supaya dia bisa saat putar ke sini? Karena apa? Kalau ini terlalu rendah, itu sampai sini, balik lagi turun mundur lagi gitu. Ya, tapi kalau melebihi, ini balik bisa kencang, set mutar ke sini. Ya. Nah, ya. Anak-anak, jadi kedudukannya ada A, bisa melewati lingkaran itu. Jadi yang jadi perhatian adalah melewati titik C ini. Jadi ada kedudukan A, ada kedudukan C. A tingginya HA. Kecepatannya di sini, kecepatannya dilepas 0. Nah, sekarang kita lihat di titik C. Maka gini, kamu sudah belajar tentang gerak melingkar masalahnya. Ketika melewati titik C, itu ada gaya berat ke bawah, ada gaya sentrifugal ke atas. Nah, itu harus seimbang itu minimal. Seimbang. Ya. Maka kalau seimbang,
gaya berat mg dengan mv kuadrat per r ke atas itu sama. Maka ditulis ini mv kuadrat per r sama dengan mg. Nah, dicoret v-nya, m-nya, maka v kuadrat sama dengan gr. V-nya kita beri nama VC. Kenapa? Karena di titik C. Sama kayak tadi. Kedudukan 1, V1, kedudukan 2, V2. Kalau ini kedudukannya di C, VC. Maka VC kuadrat sama dengan GR. Nah, lalu kita hitung EK-nya. EK itu setengah MV. MV kuadrat. V-nya di titik C, VC kuadrat. Nah, lalu masihnya adalah setengah M VC kuadratnya ini GR. Oh, kita VC kuadrat ganti dengan GR. Maka EK-nya adalah setengah MGR. Lalu berapa energi potensial? Energi potensial itu MGH, sama seperti ini tadi. MGH. H-nya di titik C. Nah, kalau ini jari-jarinya R, ini jari R, ini R, maka titik C tingginya adalah 2R. 2 kali jari-jarinya. Maka hasilnya Mg kali 2R. Itu 2 MGR. Berapa energi mekaniknya? Energi mekaniknya dijumlah EK tambah EP. Setengah GR ditambah 2 GR. Maka hasilnya 2,5 GR. Lalu, sekarang di titik A. Kecepatannya 0. Nah, gunakan tuh EMA sama dengan EMC. Di A energi mekaniknya setengah MVA kuadrat ditambah MGHA. Nah, di C energi mekaniknya 2,5 MGR. Oleh karena itu nolnya dibuang, yang ada tinggal MGHA. Maka didapatlah GHA sama dengan 2,5 GR, maka HA-nya sama dengan 2,5 R. Jadi ini tinggi ini tergantung pada R-nya. Minimal 2,5 R. 2,5 R. Jadi kalau R-nya 10, ya 2,5 kali 10. Jadi 25 meter. Kalau R-nya 20 cm, ya 2,5 kali 20 cm. Gitu ya. Nah, ini ilustrasi Hot Wheel-nya ini. Akhir. Usaha dan energi mekanik. Sudah jam 11:30 ya. Tapi hari ini hari Jumat. Aduh, kita sedih lagi nggak bisa sholat Jumat. Halo, masih bisa kelihatan gambarnya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Iya. Ya. Pakai. Ya, sebentar. Bentar ya. Oke. Nah ya. Lanjut ini ya. Jika ada gaya luar yang bekerja, maka perubahan energi mekanik itu merupakan usaha yang terjadi gitu. Jadi kalau energi mekaniknya 0, maka dianggap usahanya juga 0. Tapi karena ada perubahan energi mekanik, maka W itu delta. Ini bacanya ini delta ya harusnya tulisannya. Nggak mau nih kalau di slideshow berubah lagi seperti ini. Contohnya ini nih ya. Contoh kalau ini mendarang berapa usaha sampai ke atas. Jadi ini perubahan energi mekaniknya. Energi mekanik berarti EM2 dikurang EM1. Jadi kelihatannya akan panjang rumusnya karena EK lagi, EP lagi, EK lagi, EP lagi. Makanya dari awal kamu belajarnya EK dulu, EP dulu. Setengah MP kuadrat, EP-nya bisa MGH, bisa setengah K kali delta L kuadrat. Ini contohnya berikutnya ini nih. Halo, kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Bapak selalu ngecek dulu pengalaman kemarin tuh. Baru udah 5 menit, baru ngomong, Pak, nggak ada gambar, Pak. Wah. Jadi gambarnya ke Bapak aja ngomong begitu. Oke, balok 4 berikut ini, 4 kg berikut ini meluncur dari keadaan diam. Jadi dari sini. Setelah 2 meter, kecepatannya 3. Jadi kedudukan 1 ini. Ini kalau 2 meter jarak ini pindahnya searah, maka ini jaraknya disebut dengan S. Ya. Lalu V-nya di sini, V-nya 3. Berarti kalau dilepas, diam, ya. Dari keadaan diam, berarti V1-nya 0, V2-nya 3. Nah, sebenarnya kamu, karena ini kan beda ketinggian nih.
sebenarnya harus ngitung ketinggiannya, H1-nya berapa, baru H2-nya 0. Pertanyaannya berapa usaha yang terjadi dan berapa besar gaya gesek. Ya, kita lihat. Oh, ya. Satunya 0, S-nya 2, V2-nya 3. Nah, H-nya bisa dihitung tuh. Ya, ini pakai rumus segitiga, ini cari kasih segitiga. Ya. Coba Bapak cobain pakai pen. Ini gambar di segitiga. Set tuh. Saya tarik ke sini. Nah, ya kan? Ini H1-nya ini. Gitu. Hitung berapa H1-nya? Ya itu. H1-nya ini dapatnya. H1-nya S kali sin 30, 2 kali setengah 1 meter. H2-nya 0, di sini ketinggian ini 0 ya. Terus ditanya usahanya. Maka kita hitung satu-satu ya. Itu delta EM. M1 itu EK1 tambah EP1. EK1-nya setengah MV kuadrat. EP-nya EP1 MGH1. Setengah kali M, tapi V1-nya 0 karena kan di sini dari keadaan diam. Hasilnya 0 tentu saja. EP-nya MGH 4 kali 10 kali 1, 40. Ini EM1-nya 40 joule. EM2-nya dihitung juga. EK2 ditambah EP2. Nah, EP2-nya karena H2-nya 0, maka EP2-nya 0. Tapi EK2-nya setengah MP2 kuadrat. Nah, V-nya 3. 3 kuadrat 9. 9 kali 4 dibagi 2. Hasilnya 18. Nah, berapa usahanya? Ya, usahanya ini. Delta EM. 18, yang kedudukan yang 2 dikurang 1. 18 dikurang 40. Hasilnya minus 22 joule. Jadi usaha turun ke sini itu minus 22 joule. Energi mekaniknya berkurang ya. Maka pertanyaan berikutnya, berapa besar usaha gaya gesek? Jadi rupanya ini berkurangnya itu karena mendapat perlawanan dari gesekan. Maka W sama dengan F kali S. F-nya gesekan adalah W dibagi S minus 22 dibagi jaraknya S-nya. Maka hasilnya 11 Newton. Ingat ya, gaya gesek itu sifatnya selalu menghambat. Menghambat ya, maka usahanya negatif atau gayanya juga negatif. Bisa dipahami ya? Agak banyak setiap pekerjaan tuh EK, EP, EK, EP ya, terus ini keterampilan kamu pada langkah yang lebih kompleks ya. Kerja, usaha dan energi mekanik ini contoh soal. Sebuah balok massa 2 kg membentuk menumbuk kuas tak bermassa dengan konstanta. Ini K ya, ini K. Ini M. Balok menekan pegas sejauh ini delta L. Bapak ganti pakai pen ya. Ini M. Ini K. Ini K. Ini delta L ya. Iya, delta L. Dari posisi kendurnya, kalau ini delta L1, ya delta L2 berarti ini ya. Kendurnya ini delta E1. Delta L1. Berarti ini delta E1-nya 0. Oke. Lalu bila dianggap koefisien gesek kinetik antara balok dengan bidang horizontal dan vertikal, berapa laju balok pada saat mulai bertumbukan dengan pegas? Oke ya. Sekarang saat balok menumbuk menekan ya pegas, mulai menekan pegas. Ya, Bapak ganti dulu ini pakai laser lagi. Jadi pada saat ini awalnya sampai sini mulailah menekan sehingga posisinya 1 dan 2. Hitung DEM-nya. EP1 tambah EK1. EP-nya setengah kali delta L kuadrat. Delta L-nya 0 karena di sini belum ada. Ya. EK-nya setengah EP kuadrat setengah kali 2 kali V1 kuadrat. Maka EM-nya dijumlah.
0 tambah V1 kuadrat sama dengan V1 kuadrat. Berikutnya, M2. M2 adalah EP2 ditambah EK2. EP2 itu setengah K kali delta L2 kuadrat. Sedangkan EK2-nya setengah MV2 kuadrat. Nah, waktu menekan sampai di sini, baloknya berhenti, maka kecepatannya 0. Jadi ini ditulis 0. Hasilnya setengah kali 4 kali delta L-nya kan ini 10 cm. Jadi 0,1 kuadrat 0,01 hasilnya 2 kali 0,01 hasilnya 0,02. Lalu pertanyaannya berapa apa tadi? Berapa laju balok? V1-nya itu yang ditanya. Nah, gaya luarnya kita hitung. Gaya luarnya gaya gesek itu rumusnya mu kali N. Mu kali Mg. Mu-nya 0,2, ini mu 0,2. M-nya 2, G-nya 10. Maka hasilnya 4 Newton. Nah, gunakan rumus W sama dengan delta EM. Min F kali S, ya. F kali S, atau karena berlawanan ini, gesekan itu selalu min, EM2 dikurangi EM1. EM2-nya yang ini, 0,02. EM1-nya ini. Tinggal dimasukkan aja. 0,02 dikurang V1 kuadrat. Sebelah sini hasilnya min 4 kali 0,1. Min 4 kali 0,1 itu berapa itu? 0,4 ya. Nah, pindah ke sini jadi 0,4. Maka ini menjadi 0,42 atau 42/100. Sehingga V1-nya akar dari 42/100 atau 1/10 akar 42 atau 0,1 akar 42. Nah, itulah kecepatannya. Ya. Sepuluh menit lagi zuhur. Ya, waktunya udah lewat nih, nggak apa-apa. Terakhir, sebuah benda bermassa 3 kg dilepaskan dari keadaan diam pada ketinggian 5. Jadi ini juga sama, ini kedudukan 1, nanti ini kedudukan kedua, ya. Jadi seperti itu. Ya, seperti tadi. Dari lepas sampai menabrak pegas. Dari sini sampai sini, itu tidak ada gaya luar, tidak ada gesekan, karena disebutnya licin ini. Maka Pangu gunakan hukum kekekalan energi, ya. EM1, EM2, EK1 tambah EP1, EK2 tambah EP2, lalu hasilnya seperti ini. Iya. Setengah kali 3, ini massanya 3. V1-nya 0, ini kecepatannya dilepas di sini. Tambah MGH, 3 kali 10 kali 5. Di sini kecepatannya ditanya, MGH-nya 0. Maka didapat V2 kuadratnya 150/1,5, hasil 100 atau V2-nya 10 akar dari 100. Nah, berikutnya, ketika menekan pegas. Ketika menekan pegas, terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. Energi kinetiknya, yaitu waktu menabrak ini kecepatannya 2. Setengah kali M kali V2 kuadrat. Sama dengan setengah kali delta. Setengahnya dicoret, 3 kali 100, sama dengan 400 kali delta. Maka delta L kuadratnya sama dengan 344 terus, atau 3/4. Terus apa yang terjadi dengan benda setelah berhenti? Nah, tentu saja waktu berhenti di sini, ini menekan pegas kan? Pegasnya punya tenaga untuk mendorong kembali. Maka hasilnya adalah, setelah diam, pegas akan mendorong balik atau mendorong balik balok itu. Mengubah energi potensial menjadi energi kinetik dengan arah balik, ya, sehingga mampu kembali ke tempat semula. Jadi karena ini licin, maka balok ini akan menekan, berhenti, lalu didorong lagi, set, bisa sampai ke sini lagi. Ya, yang jelas nggak bakalan bisa lebih. Kalau berkurang mungkin karena ada gesekan. Ya, bisa balik ke situ. Kalau nggak ada gesekan sama sekali, ya bolak lagi itu sampai itu turun lagi, balik lagi. Nanti malah kita yang ngeliatin yang capek kayaknya gitu. Oke, anak-anak, untuk saat ini tidak ada kuis ya, tidak ada kuis.
Udah kuisnya cukupnya kemarin, tapi untuk memperkuat, kamu nyatet-nyatet tadi tuh, dari paparan, kan ada yang diucapkan sama Bapak yang tidak ada tulisannya tadi. Harusnya ditulis tuh. Tulis catatannya, nanti dirapikan. Karena ilmu itu memang boleh jadi berkembang saat ada komunikasi. Begitu anak-anak. Syukron jazila, thank you, gracias, ya. Sukria, obrigado, dadah, begitu. Ya. Oke, kita selesai. Selesai maksudnya kembali ke wah, ada yang baru masuk tuh, Jidan. Halo Jidan. Kasihan deh ya. Oke, anak-anak, sebelum Bapak stop recordnya, munculin dulu gambarnya. Kayak Nelly, kayak Heren Jim ngumpet mulu. Iya. Ya, muncul dulu. Kita akan close rekamannya supaya lebih enak endingnya buat teman-teman kamu yang tidak bisa ikut gabung dengan sini. Zakia udah muncul lagi tuh. Zakia, halo Zakia. Halo Zakia, mana? Mukamu mana? Mukamu Nurzika, Jovan, Faris Matau. Apa tadi? Faris. Iya. Halo Hilmi. Halo Rania. Halo Kevin, mana tadi Kevin? Iya. Begitu. Baik anak-anak, nih Bapak mau closing dulu ya. Baik anak-anak, demikian diskusi paparan kita. Pertama tadi membahas kuis sebelumnya. Kemudian kita bahas kelanjutannya yaitu energi mekanik, hukum kekerasan energi mekanik, dan hubungan antara usaha dengan energi mekanik. Ya, Bapak yakin pemahaman kamu tidak sama. Ada yang melotot terus, mengertinya banyak. Ada yang melotot terus, ngertinya sedikit. Ada yang tinggal-tinggal, ngertinya sedikit lagi, gitu ya. Jadi macam-macam. Tapi ada juga kamu udah baca, mungkin udah nonton tuh yang rekaman kelas 10 MIPA 2 ya. Udah ada di YouTube. Kamu baca aja, tonton itu aja. Nanti dengan demikian kamu bisa ngulang lagi. Kalau belum paham, ulang lagi, lengkapi dengan catatannya. Ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Mintalah berdoa kepada yang memiliki ilmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, supaya karena Bapak cuma menyampaikan, nanti yang memberikan pemahaman bukan Bapak, Allah nanti. Ya, makanya Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki kepahaman, ya. Warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.